La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, segala puji hanya milik Allah semata. Sampai pada malam hari ini tepatnya 31 Desember ya, 31 Desember tahun 2025, Allah berikan kita kenikmatan iman, kenikmatan kesehatan. Nah, dan kita bisa bergabung malam ini di pengajian rutin seperti biasanya. Malam ini kita akan belajar tentang siapa saja orang yang disayangi Allah. Nah, kita kalau disayangi manusia senang ya Bu ya. Nah, apalagi kalau kita disayangi oleh Allah, Allah iya lebih senang. Karena Allah adalah zat pencipta kita. Sungguh luar biasa apabila kita disayangi oleh Allah yang menciptakan kita, menciptakan bumi dan langit, menciptakan seluruh alam ini. Jadi siapa saja yang Allah akan berikan kasih sayangnya itu, yang pertama adalah saya jadi bingung. Saya tadi udah salam salawat belum ya? Allah Karim. Ini gara-gara ini jadi ganggu jadi. Oh, Insya Allah. Saya ulang lagi Mbak Dina ya. Delete ya Mbak Dina. Insya Allah. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, para pimpinan ranting Aisyah Kanigaran, kemudian para anggota jamaah PRA Kanigaran yang dimuliakan Allah. Kalau pujiannya milik Allah ini semata. Sampai malam hari ini Allah berikan kita kenikmatan iman, kenikmatan kesehatan, sehingga bisa hadir pada acara pengajian rutin ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, manusia paling mulia, manusia nanti yang akan menyelamatkan kita, manusia yang berusaha agar kita memasuki surga Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, mari kita belajar malam ini tentang orang yang disayangi oleh Allah ya. Ada beberapa sekitar ada 5 ya, 5-6 ini. Orang-orang yang disayangi oleh Allah. Yang pertama adalah orang yang memperbanyak interaksi dengan Al-Quran. Jadi kalau kita sering, para dai kita, para mubalik kita akan menyampaikan wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Itu ada di Al-A'raf ayat 204. Jadi jika dibacakan Al-Quran, dengarkanlah dengan seksama dan diamlah agar kamu dirahmati oleh Allah. Jadi ini menjadi pelajaran bagi kita. Kadang-kadang kalau ada orang yang membaca Al-Quran, kita juga tidak mendengarkannya dengan seksama, mungkin sambil lalu dan sebagainya. Ya, padahal masih, misalnya di sebuah forum pengajian, ketika dibacakan Al-Quran itu kan masih ada yang ngobrol, masih ada yang ini. Jadi, padahal di situ ada banyak sekali peringatan-peringatan Allah, ada banyak larangan yang bisa dijadikan pedoman bagi kita untuk melakukan atau menjalani kehidupan ini agar menjadi lebih baik. Ini seperti itu ya Bunda. Nah, di surat surat Fatir ya, surat Fatir ayat 32 itu Allah berfirman juga tentang golongan pembagian orang-orang yang interaksinya dengan Al-Quran itu seperti apa. Jadi gitu ya, di ayat yang ke-32, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum dzalimun linafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairat biidnillahi dzalika huwal fadlul kabir. Jadi ada 3 model golongan orang-orang yang interaksinya dengan Al-Quran itu ada 3 golongan. Yang pertama itu adalah orang yang zalimul linafsi, orang yang zalim kepada dirinya sendiri.
Jadi dia tidak dijadikan Al-Quran sebagai pegangan, malah kadang-kadang Al-Quran itu diabaikan dan tidak dipedomani untuk menjalani kehidupan. Dan mudah-mudahan kita tidak tergolong yang seperti ini ya, zalimul nafsi. Kemudian yang kedua adalah yang muktasib. Muktasib ini adalah orang-orang yang melaksanakan kewajibannya, kadang melaksanakan kewajiban, tapi kadang juga melanggar larangan. Nah itu, tetapi masih banyak yang tidak baiknya. Jadi masih banyak kejahatannya daripada kebaikannya. Nah seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah yang sabikun bil khairat. Sabikun bil khairat yaitu orang yang selalu berusaha untuk mengamalkan apa yang diperintahkan di dalam Al-Quran, kemudian meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, dan segera untuk melakukan banyak kebajikan. Menurut Al-Marri, pembagian di atas dapat diungkapkan dengan tiga hal, yaitu orang yang pertama itu yang zalimul nafsi. Yang zalimul nafsi itu yang apa namanya? Yang itu tadi kejahatannya itu lebih banyak. Jadi Al-Quran tidak dijadikan pedoman bagi dia, malah lebih banyak ditinggalkan, gitu ya. Mudah-mudahan kita masuk di golongan yang mana itu? Yang kecil ya. Kalau bedanya jadi C ya. Masuk di golongan orang yang sabikum bil khairat ya. Sabikum bil khairat. Masuk di golongan ini. Ya, orang yang masuk di golongan ini adalah orang yang berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Nanti orang-orang yang seperti ini bisa masuk surga tanpa hisab. Wah, senang kan Bu ya? Jadi tidak terlalu lama di hadapan Allah sehingga Allah izinkan kita untuk masuk di surga Allah. Sedangkan orang-orang yang muktasib, mereka akan dihisab tapi dengan hisab yang ringan. Kemudian orang yang menganiaya diri sendiri, ya dirinya sendiri, mereka akan ditahan dulu di tempat hisabnya sehingga dia harus mengalami dulu penderitaan di neraka. Auzubillah min dzalik, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan untuk bisa masuk golongan sabiqun bil khairat. Nah, tipsnya seperti apa? Kiat-kiatnya seperti apa? Maka teruslah kita berdoa, dan berhusnudzon kepada Allah agar dimudahkan untuk menjadi golongan orang-orang yang mempedomani Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian jadikanlah Al-Quran itu menjadi agenda sehari-hari. Jadi kadang-kadang kan ibu-ibu ini yang sering ngaji nih. Dalam sehari saja misalnya kita tidak buka Al-Quran itu ada perasaan tidak nyaman ya. Setidaknya dipaksa diri sendiri. Udah sekian waktu itu habis maghrib wajib harus buka Al-Quran, walaupun hanya mungkin 1 lembar 2 lembar dan sebagainya, tetapi itu istiqomah setiap hari jangan sampai tidak. Atau setelah itu biasanya kita habis maghrib atau habis subuh ya, setelah salat subuh itu, wah itu luar biasa. Jadi jadikan itu Al-Quran menjadi agenda sehari-hari. Kemudian bukan hanya itu, maka berusahalah untuk mentadaburi Al-Quran. Ya, ditadaburi, dipahami, ditadaburi. Kalau nggak ngerti, bertanya kepada orang yang bisa kita jadikan pedoman agar dia bisa menjawab semua permasalahan di dalam kehidupan kita. Kan kalau misalnya kita beli mainan ya Bu ya, kita beli mainan, ibu-ibu misalnya beli lemari, kan ada sekarang model gini, ada lemari lockdown, ya mainan yang lockdown, yang bongkar pasang itu kan ada petunjuknya ya, ada toolsnya. Nah kita itu juga ada toolsnya apa? Al-Quran, ya Al-Quran dan As-Sunnah. Pegang dua itu, nanti insya Allah kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Kemudian yang berikutnya adalah mengajarkan Al-Quran. Karena kalau kita mengajarkan Al-Quran, nanti insya Allah lama-lama itu kita akan menjadi paham, itu bisa mengerti, kemudian bisa berusaha untuk mengamalkan, dan berdoa mudah-mudahan yang kita bicarakan, yang kita lakukan ini, kita bisa amalkan. Tidak hanya dibaca saja, tapi diamalkan. Jadi, seperti itu. Seperti Rasulullah Muhammad SAW, beliau itu dikenal dan dijuluki dengan Al-Quran Al-Hayy, Al-Quran yang hidup dan berjalan di tengah-tengah manusia. Karena beliau sangat paham sekali tentang Al-Quran. Kemudian yang berikutnya apa tadi itu? Yang berikutnya yang nomor 2 nih Bunda. Yang nomor 2 itu
Yang pertama, membaca Al-Quran, banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Kemudian